Halo sahabat pencinta film Bollywood, apa kabar? Dijumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membagikan alur kisah film yang sangat menguras air mata berjudul Devdas. Film ini rilis di tahun 2002 dan dibintangi oleh aktris-aktris kenamaan seperti Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, Madhuri Dixit, dan Jackie Shroff. Tapi sebelum Mimin mulai, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu kisah film apa lagi yang Mimin bagikan kepada kalian. Oke, tanpa berlama-lama, kita awali saja. Cerita diawali dari sebuah keluarga yang kaya raya sedang bersukacita menyambut putra mereka pulang. Putra mereka bernama Devdas, sudah bertahun-tahun pergi dari rumah. Dia menetap di Inggris dan meninggalkan keluarganya. Ibu Devdas teramat bahagia. Dia tidak sabar menantikan pertemuannya dengan putranya. Semua anggota keluarga pun turut bahagia. Pada malam harinya, tetangga keluarga Devdas yang bernama Ibu Sumitra berkunjung ke rumahnya. Dia berhubungan dekat dengan keluarga Devdas, selain karena mereka adalah tetangga, putri sematawayangnya yang bernama Paro adalah teman masa kecil Dev. Ibu Devdas pun memberitahukan kepada Ibu Sumitra bahwa Devdas akan pulang. Ibu Sumitra sangat bahagia. Dia teringat bagaimana dulu Devdas pergi, dan anak perempuannya menangisinya. Semua sangat terharu. Ibu Dev menyuruh Ibu Sumitra untuk segera memberitahu Paro bahwa Devdas akan segera kembali. Namun nampaknya, ada ular di dalam keluarga Devdas. Dia tak lain adalah kakak ipar Devdas. Perangainya selalu iri dengan Dev sejak kecil. Dia juga suka mengadu domba orang-orang di dalam rumah mertuanya. Seperti sekarang yang dia lakukan adalah menghasut ibu mertuanya agar menaruh kebencian pada Ibu Sumitra. Ibu Sumitra sangat bahagia. Dia tidak sabar untuk mengatakan pada Paro bahwa Devdas akan pulang. PR pun sangat bahagia. Akhirnya lelaki yang dia nantikan selama ini akan segera kembali. Sejak awal kepergian Devdas, Paro menyalakan lilin kecil dan tidak pernah membiarkannya padam sampai sekarang. Bagi Paro, Dev sangatlah istimewa. Itu kenapa dia sampai sedalam itu menjaga perasaannya kepada Devdas. Keesokan paginya, keluarga Devdas bersiap menyambut kedatangan Dev. Ibunya sangat bersemangat, namun antusiasnya padam ketika yang datang hanyalah barang-barang milik Devdas. Pelayannya mengatakan bahwa Dev singgah ke rumah Paro terlebih dahulu. Ibu Devdas pun kecewa. Dia seperti tidak dihargai dia ibunya. Tapi Paro lah yang ditemui Devdas terlebih dahulu. Terlebih, kakak iparnya selalu menggosokkan percikan api di telinga ibu mertuanya. Sementara di rumah Paro, terdengar ketukan pintu. Paro? Ibu Sumitra segera membukakan pintu. Dia terkejut dengan perubahan Dev yang sekarang. Dia begitu tampan dan berwibawa. Dev pun menanyakan Paro. Paro berlari begitu kencang, dalam hatinya berkecamuk antara bahagia dan rasa marah. Dia berlari menuju kamarnya. Dia menutupi tubuhnya dengan sehelai kain. Dia tidak mau Dev melihat wajahnya itu sebagai konsekuensi karena dahulu Dev tiba-tiba meninggalkannya. Dia juga bertanya pada Dev kenapa Devdas tak pernah membalas surat-suratnya. Devdas hanya menjawab 1-2 patah kata. Namun Paro berbicara panjang lebar. Devdas hanya ingin bertemu dengannya. Namun Paro tak mau bertatapan muka dengannya. Paro mengatakan dia akan melihat wajah Paro saat bulan purnama tiba. Dengan sedikit kecewa, Devdas pun melangkah pergi. Dev tiba di rumah, namun ibunya masih marah. Tapi memang yang namanya Devdas, dia dengan mudah bisa merebut hati ibunya kembali. Dalam keluarganya, dia adalah anak yang paling disayang. Namun itu tidak berlaku untuk ayahnya. Dia sering mendapat hukuman pukulan dari ayahnya untuk setiap kesalahan yang dia lakukan. Hal itulah yang menyebabkan dulu Dev pergi dari rumah. Dia tidak pernah sepaham dengan ayahnya yang arogan dan keras itu. Bulan purnama pun tiba. Dari jendela rumah Dev, terlihat seorang wanita yang sedang tertidur di luar rumah. Dev menghampirinya, dan ternyata itu adalah Paro. Seketika, dia langsung terkesima dengan kecantikan wajah Paro yang seindah bulan purnama.
Dev menanggalkan tanda hitam di bibir Paro. Aero pun terkejut, dia terbangun dan merasa bila ada seseorang yang datang padanya, dan orang itu adalah Dev. Setelahnya, Devdas dan Paro semakin sering menghabiskan waktu bersama. Kumut, kakak ipar Dev tidak tinggal diam. Dia terus-terusan menghasut ibu mertuanya agar menentang hubungan mereka. Lama-kelamaan ibu Devdas mulai sependapat dengan Kumut. Dia merasa bahwa putranya tidak layak untuk menikah dengan Paro, karena keluarga mereka tidak setara dengan keluarganya. Ayah Devdas yang sombong pun sependapat dengan istrinya. Berbeda dengan orang tua Devdas, Ibu Sumitra sangat mendukung hubungan Paro dan Devdas, karena mereka tahu bahwa Devdas dan Paro saling mencintai. Awalnya ayah Paro sedikit ragu, karena dia sadar bahwa keluarganya tidak setara dengan keluarga Devdas. Namun dia tidak ingin membuat sakit hati istri dan putrinya satu-satunya. Sementara di rumah Devdas, nenek Devdas sedang membagikan perhiasannya kepada menantu dan cucu-cucunya. Kumut tertarik pada satu gelang yang sangat cantik. Dia ingin memilikinya. Namun, nenek melarangnya. Dia memberitahu Kumut untuk memilih perhiasan yang lain, karena gelang tersebut akan diberikan kepada calon istri Devdas kelak. Kumut pun marah dan meninggalkan kamar nenek. Sementara Devdas sangat senang. Nenek mengatakan agar Devdas segera menikah. Devdas mengatakan bahwa dia sudah mempunyai wanita pilihan untuk dia nikah. Devdas pun segera membawa neneknya untuk melihat siapa wanita yang dimaksud. Dan sudah dapat dipastikan bahwa wanita tersebut adalah Paro. Ibu Devdas melihatnya. Dia sudah tidak tahan lagi. Dia ingin memberikan pelajaran pada keluarga Sumitra agar tahu di mana tempatnya. Tentunya disertai hasutan-hasutan dari Kumut. Beberapa hari setelahnya, keluarga Devdas menyelenggarakan sebuah pesta. Mereka mengundang Sumitra dengan dalih peresmian hubungan Devdas dan Paro. Sumitra pun sangat bahagia. Mimpinya menikahkan putrinya dengan lelaki yang Paro cintai akan terwujud. Namun, di balik undang tersebut, tersimpan niat buruk antara Kumut dan ibu mertuanya kepada Ibu Sumitra. Mereka berniat mempermalukan Ibu Sumitra. Mereka memaksa Ibu Sumitra menari di hadapan para tamu dengan dalih bahwa mereka bahagia dengan hubungan ini. Awalnya Ibu Sumitra menolaknya, namun, karena terus-menerus dipaksa, akhirnya dia mau melakukannya. Devdas dan Paro tak mengetahui apa yang terjadi. Mereka sedang berada bersama di tepi sungai. Setelah tarian selesai, Ibu Sumitra akan menyerahkan sesaji pada Ibu Dev. Namun piring sesaji tersebut ditolak hingga tumpah. Di hadapan banyak orang, Ibu Devdas memaki-maki Ibu Sumitra dan mengatakan bahwa kasta Ibu Sumitra adalah kasta rendah. Putrinya tidak pantas menikah dengan Devdas. Ibu Sumitra tidak menyangka Ibu Devdas akan berbuat sejahat itu. Dia teramat sakit hati atas penghinaan ini. Dan dari sinilah awal bencana terjadi. Ibu Sumitra bersumpah akan menikahkan Paro dengan orang yang lebih kaya dari keluarga Devdas, dan Devdas akan hancur bersamaan dengan hancurnya keluarga yang sombong ini. Oke guys, sebelum Mimin lanjutin, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Karena dukungan kalian sangat berharga sekali bagi Mimin. Oke, kita lanjut. Sahabat Paro mengatakan semua yang terjadi kepada Paro, namun Paro tetap bersikeras bahwa dia akan menikah dengan Devdas. Di tengah malam, Paro tidak bisa memejamkan matanya. Hatinya gelisah memikirkan hubungannya dengan Dev. Tanpa pikir panjang, dia segera pergi ke rumah Devdas untuk menemuinya. Dengan mengutarakan segala kegelisahannya pada Devdas, namun Devdas tidak bisa menjawab. Dia takut ada orang yang melihat Paro di kamarnya di tengah malam seperti ini. Dan benar saja, sebelum Devdas mengantar Paro pulang, ayah Devdas memergoki mereka. Tanpa basa-basi, dia menghina Paro dengan mengatakan bahwa Paro bukanlah wanita baik-baik. Bagaimana mungkin seorang wanita yang belum menikah bisa menyusup ke kamar seorang pria di tengah malam? Paro sangat sakit hati. Sambil menangis, dia berlari pergi dari rumah Devdas. Devdas pun bertengkar hebat dengan ayahnya. Dia sudah tidak tahan dengan perilaku ayahnya terhadapnya selama ini. Sementara ketika Paro masuk ke dalam rumahnya, ibunya memergokinya. Paro,
mengapa dia melakukan ini semua. Dia tahu apa yang terjadi. Sementara Devdas, dia berniat pergi dari rumah. Mereka ingin menghentikannya, tapi Devdas sudah tidak tahan dengan perlakuan ayahnya, dan untuk kedua kalinya, dia meninggalkan rumahnya kembali. Ibu Paro menyaksikannya dari balik jendela rumah. Dia berkata kepada Paro, "Jika Devdas pergi dengan membawamu, aku akan mengizinkanmu untuk hidup bersamanya. Namun jika tidak, kamu harus menuruti kemauan ibumu." Dan ternyata, Devdas pun pergi tanpa menoleh kepada Paro. Dia meninggalkan Paro begitu saja. Beberapa minggu kemudian, Paro mendapat surat dari Devdas. Devdas terlalu gegabah untuk menuliskan bahwa Paro harus melupakannya. Devdas menyuruhnya untuk menghapus kenangan-kenangan yang mereka lewati bersama, dan menganggap hubungan mereka hanyalah sebatas teman dan tak pernah terjadi apa-apa. Surat yang Devdas kirim, Paro bakar bersama semua luka hatinya. Sementara Devdas sekarang tinggal bersama teman lamanya yang bernama Chuninal. Dia adalah seorang pemabuk. Dia tahu bahwa sekarang Devdas sedang tidak baik-baik saja. Chuninal pun mengajak Devdas ke suatu tempat. Dia berharap setelah Devdas berada di sana, dia perasaannya akan jauh lebih baik. Ternyata tempat itu adalah tempat hiburan. Di sana, ada seorang penari bernama Chandramuhi yang sangat dikagumi oleh kaum lelaki. Alih-alih terhibur, Devdas malah makin teringat pada Paro. Tanpa pikir panjang, dia segera pergi dari tempat itu untuk menemui Paro. Dia ingin minta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan Paro. Dia sadar bahwa dia begitu mencintai Paro dan tak dapat hidup tanpanya. Chandramuhi pun tak dapat memalingkan wajahnya dari Dev. Dia menganggap Dev berbeda dari laki-laki yang datang untuk melihat tariannya. Selain terpesona dengan ketampanan Dev, rupanya Chandramuhi telah jatuh hati pada Dev. Devdas pun tiba di rumah Paro, namun dia terlambat. Rupanya di rumah Paro sedang ada perayaan pesta pernikahan. Ya, ibunya menjodohkannya dengan lelaki yang jauh lebih kaya daripada keluarga Devdas, sesuai dengan sumpah yang dia ucap. Devdas pun tak dapat berkata apa-apa. Dia sendiri yang menyuruh Paro untuk melakukannya. Namun dia tak dapat menyembunyikan perasaannya. Hatinya seakan dihantam ribuan batu yang berjatuhan. Dia sangat sakit dan terluka. Inilah awal dari kehancuran Devdas. Malamnya, Devdas menyalakan api di dalam kamarnya. Dia hancur dan frustrasi. Seluruh keluarganya sangat panik, namun Devdas tak mau mendengarkan siapapun. Sementara Ibu Sumitra berteriak dari rumahnya, dia mengatakan pada keluarga Devdas bahwa perkataannya sudah menjadi kenyataan, dan ini harga yang harus dibayar oleh keluarga Devdas yang telah menghinanya dan keluarganya. Dan di dalam rumah barunya, Paro diperlakukan seperti seorang ratu. Kini namanya menjadi Nyonya Parwati, bukan lagi Paro. Dia telah menjadi istri dari Tuan Tanah. Ibu mertuanya memperkenalkan Paro kepada anak suaminya. Suami Paro adalah duda yang mempunyai 2 anak. Istrinya sudah meninggal, dan dia dipaksa menikah lagi oleh ibunya. Walaupun Paro hidup bergelimang harta, namun dia juga tidak merasa bahagia. Suaminya mengatakan bahwa Paro hanyalah berstatus menjadi istrinya, namun hatinya tetaplah milik istrinya yang telah meninggal. Sementara Devdas, kini dia menjadi seorang pecandu alkohol. Setiap hari dia sering menghabiskan waktu bersama Chuninal dan Chandramuhi. Namun, setiap hari juga Devdas tak pernah berhenti menyebutkan nama Paro. Beberapa bulan kemudian, Paro pulang ke desanya. Dia melihat rumah Devdas ramai dikunjungi orang. Dia pun bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. Dengan sinis, Ibu Sumitra memberitahu Paro bahwa ayah Devdas sedang sakit keras. Paro mengingatkan ibunya agar melupakan dendam masa lalu. Paro pun datang menjenguk ayah Devdas. Ayah Devdas yang melihat Paro langsung meminta maaf pada Paro dengan apa yang dia lakukan kepadanya dan keluarganya. Paro sudah memaafkan keluarga Devdas, bahkan jauh sebelum ayah Devdas minta maaf. Ibu Devdas pun juga meminta maaf pada Ibu Sumitra dan Paro. Kini mereka telah melupakan semua yang telah terjadi. Sebelum ayah Devdas meninggal, dia menyebutkan nama putranya, Devdas. Pelayan keluarga Devdas pun mencari Dev dengan informasi yang dia peroleh. Dia berhasil menemukan Devdas di rumah Chandramuhi.
dia memberitahu Dev bahwa ayahnya telah tiada dan membawanya pulang. Saat tiba di rumah, semua orang sedang berkabung, namun Dev datang dengan keadaan mabuk. Ibunya menangis bukan hanya karena ditinggalkan suaminya saja, namun juga karena keadaan anaknya saat ini. Pelayan Dev memberitahu Paro bahwa setiap hari Devdas berada di tempat hiburan malam, Devdas sering mabuk-mabukan. Dia meminta Paro untuk menasihati Dev agar meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Sebelum pulang ke rumahnya, Paro pun menemui Devdas. Dia mengajak Devdas untuk pulang ke rumahnya. Dia berjanji akan merawat Devdas dengan baik di rumahnya, namun Devdas menolak. Dia hanya berkata suatu saat Devdas pasti menemui Paro bila dia membutuhkannya. Sementara itu, Kumut berhasil menemukan kunci brankas keluarga Dev. Dia meminta suaminya untuk menguasai harta keluarganya, karena suaminya adalah anak sulung. Devdas pun memergokinya, dia meminta kunci itu dikembalikan. Namun Kumut tidak mau, akhirnya Devdas pun menuangkan alkohol ke tubuh Kumut. Devdas pun menyalakan api untuk mengkut-nakuti Kumut. Kegaduhan pun terjadi, ibu Dev datang. Kumut berhasil memutarbalikkan fakta. Dia mengatakan bahwa Devdas melakukan itu semua untuk menguasai harta keluarganya. Ibu Dev percaya dan kecewa dengan Devdas. Dia mengusir anaknya untuk pergi dari rumah tanpa sepatah kata dan tanpa menyalahkan siapapun. Dia meninggalkan rumah itu lagi. Hari berganti, tahun pun berlalu. Rumah Paro akan mengadakan pemujaan, namun mereka membutuhkan tanah dari tempat hiburan malam untuk ritual pemujaan. Seketika Paro pun teringat nama Candramohi. Paro meminta izin pada suami dan ibu mertuanya untuk ke tempat Candramohi dengan dalih mengambil tanah untuk persembahan, padahal dalam hatinya, dia memang ingin sekali bertemu dengannya. Beberapa hari kemudian, Paro sampai di rumah Candramohi. Paro memperkenalkan dirinya. Candramohi pun terkejut. Dia tidak menyangka, orang yang sering disebut namanya oleh lelaki yang dia cintai kini ada di hadapannya. Tanpa basa-basi, Paro pun menanyakan di mana Dev. Namun, sudah lama Devdas tak pernah datang ke tempat Candramohi. Namun, perasaan Candramohi tidak pernah berubah sedikit pun kepada Devdas, meskipun Devdas tidak pernah membalas cintanya. Paro pun sangat terharu pada Candramohi. Setidaknya ada seseorang yang mencintai Devdas melebihi cintanya dulu. Paro pun menjelaskan alasan sebenarnya dia datang, dan juga meminta Candramohi untuk ikut perayaan di rumahnya. Tak lupa, sebagai tanda kebahagiaannya, dia memberikan salah satu gelang yang diberikan Devdas dulu kepada Candramohi. Perayaan pun dimulai. Candramohi datang ke rumah Paro. Dia disambut dengan baik oleh Paro. Ibu mertua Paro memanggilnya. Dia menanyakan siapa yang datang. Paro pun menjawab bahwa dia adalah teman masa kecil Paro. Candramohi hanya tersenyum. Dia tahu kenapa Paro mengatakan demikian, sebab suatu aib bila seorang bangsawan berteman dengan wanita penari. Namun, saat mereka menari bersama, salah satu kerabat suami Paro melihat Candramohi. Dia sangat licik dan jahat. Dia ingin mempermalukan Paro di depan umum. Setelah acara selesai, dia mengatakan kepada semua orang bahwa Paro berteman dengan wanita penghibur. Candramohi pun sangat tersinggung. Dia menamparnya dan mengatakan bahwa bangsawan yang menghinanya juga sering berada di tempat yang hina. Candramohi pun pergi meninggalkan rumah Paro. Namun, dia berterima kasih dengan Paro karena memperlakukannya dengan baik. Setelahnya, suami dan mertua Paro memanggilnya. Mereka merasa malu dengan apa yang terjadi. Paro pun dihukum tidak diperbolehkan keluar kemana-mana. Untuk pertama kalinya, mereka sangat kecewa kepada Paro. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba Devdas datang ke kediaman Candramohi bersama Chuminal. Seperti biasa, Dev datang dengan keadaan mabuk. Candramohi sangat bahagia. Lelaki yang dia tunggu-tunggu kini ada di depan matanya. Namun, kebahagiaan tak datang dengan lama. Keadaan Dev mulai memburuk. Dia muntah darah. Candramohi menolongnya. Dia membawa Devdas ke rumahnya. Di sana, Candramohi mendatangkan seorang dokter. Dokter mengatakan keadaan Devdas sangat buruk. Itu karena pengaruh minum-minuman keras. Dia menyarankan bahwa Devdas sudah tidak boleh mabuk-mabukan lagi. Itu akan membahayakan nyawanya. Berminggu-minggu Candramohi merawat Dev.
Keadaan Dev pun sudah membaik, namun Devdas tak bisa tinggal berlama-lama di sana. Devdas bermaksud ingin pulang ke rumahnya. Dia ingin hidup di desanya. Chandramuhi awalnya melarang, namun Devdas tetap bersikeras. Dia berjanji tak akan pernah menyentuh minuman keras lagi. Walaupun Devdas tak bisa membalas cinta Chandramuhi, namun bagi Devdas, Chandramuhi adalah wanita yang istimewa. Cintanya kepada Devdas melebihi cinta siapapun yang Devdas pernah terima. Walaupun cintanya tak pernah Devdas balas, namun dia tetap tulus bersamanya. Dengan berlinang air mata, Chandramuhi melepas kepergian Devdas. Sementara di kereta, pelayannya terus saja membututinya. Dia tidak mau meninggalkan Devdas sedikit pun. Devdas memaksanya untuk pergi tidur, namun dia mengatakan bahwa Devdas harus berjanji tak akan kemana-mana. Saat pelayan Devdas tertidur, tiba-tiba Chun Minal menaiki gerbong dan kereta yang sama dengan Devdas. Mereka berbincang-bincang. Chun Minal pun menawarkan minuman itu lagi. Awalnya Devdas menolak, namun karena Chun Minal memaksa dengan dalih tidak ada teman minum, akhirnya Devdas menenggaknya beberapa gelas. Dan benar saja, di tengah malam saat semua terlelap, Devdas mulai batuk-batuk lagi. Dia kembali muntah darah, dan kondisinya malah lebih buruk dari sebelumnya. Devdas pun sadar bahwa ajalnya sudah dekat. Dia pun teringat janjinya kepada Paro. Kereta api pun berhenti sejenak di stasiun. Devdas turun, meninggalkan Chun Minal dan pelayannya. Devdas beralih ke kereta kuda. Dia ingin pergi ke rumah Paro untuk menepati janjinya. Menjelang fajar, Devdas telah sampai di depan rumah Paro, namun dia sudah sekarat. Aeroput merasa ada yang sedang memanggilnya, namun dia tidak tahu siapa. Dan ketika pagi telah tiba, banyak orang yang mengerubuti Devdas. Salah satu dari mereka mengenalnya. Paro pun sempat melihat dari kejauhan, namun pelayannya mengatakan bahwa ada pengemis yang sedang sekarat. Dan ketika Paro telah selesai melaksanakan doa pagil, anak tiri yang mengatakan bahwa ada seorang lelaki dari desa Paro yang bernama Devdas Muherji sedang sekarat di depan rumah. Sontak Paro pun terkejut, hatinya hancur seketika. Dia terus berlari untuk menemui Dev. Para pelayan menghalanginya. Dia sedang dihukum tidak diperbolehkan keluar kemanapun. Namun dia tidak peduli. Paro terus memberontak. Dia ingin menemui kekasih hatinya untuk terakhir kali. Sementara suami Paro berteriak kepada penjaga untuk menutup pintu utama. Dalam samar-samar, Devdas melihat tubuh Paro yang berlari ke arahnya. Namun sebelum Paro sampai kepadanya, pintu utama telah tertutup. Devdas pun meninggal dengan membawa kisah cinta yang tak bisa bersatu. Oke sahabat film, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan share, agar Mimin makin semangat membagikan alur cerita film yang menguras air mata. Dan sampai jumpa lagi, wassalam.